Sementara itu pasukan Garda Revolusi Iran dalam tahap ke-21 Operasi Sakeh melancarkan serangan besar-besaran menggunakan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Iran menargetkan gudang amunisi dan peralatan pusat komando Amerika Serikat di Camp Doha yang terletak di bagian barat Kuwait. Camp Doha merupakan salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang terbesar dan terpenting di wilayah barat Kuwait. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat dukungan bagi pasukan Amerika Serikat di kawasan Asia Barat dan menjadi lokasi penempatan sejumlah besar peralatan militer Amerika Serikat. Setelah menghantam 3 fasilitas nuklir Iran pada 2025, Amerika Serikat kini mengancam menargetkan gunung Peak X yang diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir Iran dalam waktu dekat. Kawasan yang berada di dekat kompleks nuklir Natanz diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir bawah tanah baru yang tengah diperkuat Teheran dan mampu menampung sentrifuge uranium yang diperkaya ke tingkat senjata nuklir generasi baru yang lebih canggih. Berdasarkan citra satelit terlihat pembangunan dan penguatan pintu masuk terowongan. Lokasi dengan kedalaman 100 meter di bawah pegunungan dianggap sebagai strategi agar lebih aman dari serangan udara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengungkap bahwa perang melawan Iran telah menghabiskan dana sebesar 37,5 miliar US dollar atau setara 671,7 triliun rupiah. Pernyataan ini dilontarkan saat rapat dengar pendapat di Parlemen Amerika Serikat. What the war has cost us so far in this, the 5th month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the months ahead? Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well. So the new number you've given me is what? 37. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Wali Kota New York Zohran Mamdani mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kejahatan perang Israel di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, juga mengecam balik Mamdani dan menyebut dirinya menyebarkan propaganda Hamas. Wali Kota New York Zohran Mamdani mengunggah video terbaru yang mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Melalui akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang yang harus ditangkap dan diadili. Menurutnya, Netanyahu telah bertanggung jawab terhadap pembunuhan puluhan ribu orang termasuk perempuan dan anak-anak. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia. Anyone with their eyes, with their heart, with their conscience should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. Pernyataan Mamdani muncul jelang kemungkinan kunjungan Netanyahu ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB pada akhir tahun ini. Meski begitu, Mamdani mengakui bahwa dirinya tidak memiliki wewenang hukum untuk menangkap Netanyahu apabila ia berkunjung ke kota New York. Namun ia telah menyerukan agar pemerintah federal Amerika Serikat bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan melaksanakan surat perintah penangkapan Netanyahu. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengecam balik pernyataan Mamdani.
Ia mengatakan bahwa orang yang seharusnya ditangkap bukanlah Netanyahu, melainkan Mamdani. Danon juga menyindir bahwa tugas Mamdani adalah melayani warga New York, bukan menyebarkan propaganda Hamas. The person who should be arrested is not our Prime Minister, is you, Mr. Mamdani. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Amerika Serikat menggempur Iran pada hari ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran. Operasi yang diumumkan oleh CENTCOM, serangan tersebut menyasar hanggar pesawat, gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut CENTCOM, operasi tersebut bertujuan untuk mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, CENTCOM mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur pelayaran internasional dalam 3 bulan terakhir. Sistem pertahanan udara Iran di wilayah Teheran kembali diaktifkan untuk merespons deteksi target musuh seperti drone atau objek yang mencurigakan yang mendekati ibu kota. Aktivasi ini kerap dipicu oleh eskalasi ketegangan regional akibat serangan udara Amerika Serikat. SD yang mundur dari jabatannya sebagai Ketua Badan Gizi Nasional. Nani beralasan mundur untuk pengobatan penyakit jantungnya di luar negeri. Ketua Badan Gizi Nasional Nani SDyang menyatakan mundur dari jabatannya. Pengumuman mundurnya Nani disampaikan melalui media sosial miliknya. Dalam pernyataan tersebut, Nani mundur atas alasan kesehatan. Nani akan berobat ke luar negeri untuk mengobati penyakit jantungnya. Tak lupa, Nani menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk menggantikan Nani sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN digelar pada Rabu sore. Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Sebelumnya, Nani SDyang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Sejak menjabat, Nani menjadi sorotan terutama setelah menghentikan sementara ekspansi dapur MBG. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ex-Wamentan Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani SDyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Kepala BGN yang baru, Sudaryono, mengaku dihubungi langsung melalui telepon oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terkait tugas barunya menggantikan Nani SDyang. Sudaryono mengaku akan menjalankan tugasnya secara transparan dan tidak boleh ada pengelolaan MBG secara sembunyi-sembunyi. Setiap anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG harus sesuai dengan tujuan program. Sudaryono meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu. Saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat,
saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Usai dilantik di Istana oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung menuju kantor Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Sudaryono disambut Wakil Kepala BGN, jajaran deputi, dan karyawan BGN. Hari pertama menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono tancap gas. Sudaryono mengatakan akan langsung bekerja setelah dilantik. Menuju kantor BGN, Sudaryono memimpin rapat perdana dan mengevaluasi berbagai program kerja Badan Gizi Nasional. Sudaryono diketahui telah mengikuti proses perumusan program MBG sejak awal, sehingga dinilai memahami konsep dan teknis pelaksanaan program prioritas pemerintah. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat kepada Sudaryono yang telah dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Gibran pun mendukung penuh pelaksanaan makan bergizi gratis yang fokus pada daerah 3T dengan melibatkan UMKM, kantin sekolah, serta orang tua siswa. Ex-Wamentan RI Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo di Istana. Terkait hal itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka optimistis program MBG akan dikelola secara tepat dan transparan oleh Sudaryono. Gibran pun menilai Sudaryono punya pengalaman terkait ketahanan pangan selama menjadi Wakil Menteri Pertanian. Sementara itu, Gibran juga meyakini di bawah kepemimpinan Sudaryono sebagai Kepala BGN, setiap uang rakyat yang dikelola BGN dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyebut armada motor listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dapat dialihkan ke kementerian dan lembaga lain. Keputusan terkait motor listrik tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan lapangan. Menurut Agustina, motor listrik yang semula direncanakan sebagai kendaraan operasional kepala SPPG dinilai tidak terlalu dibutuhkan. Sebab kepala SPPG lebih banyak menjalankan tugas pengawasan di dalam dapur daripada melakukan mobilitas di lapangan. Sementara itu, Agustina juga menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Akan dimanfaatkan. Nah, kemarin sempat memang ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu, ya, antara lain dari Kemenduk Bangga, ya, untuk yang melayani. Lalu dari penyuluh pertanian juga sempat, ini dari guru juga sempat ada. Tapi kembali silakan mengajukan, kata Pak Presiden, silakan kementerian yang kebutuhannya apa nanti biar dikaji oleh tim dari Pak Presiden sendiri. Ya, kalau kami sifatnya nanti mengikuti saja, karena sebenarnya tadinya itu kan mau untuk kepala SPPG. Sebenarnya menurut kami yang enggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam di situ. Mereka enggak yang perlu motor untuk ke lapangan dan sebagainya gitu. Unjuk rasa hari ketiga di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu sore diwarnai kericuhan.
Kericuan bermula saat petugas kepolisian berupaya menghalangi massa aksi dari jaringan intelektual hukum nasional melakukan pembakaran ban dan poster. Kericuan meluas hingga sempat terjadi saling dorong antara demonstran dan polisi yang berjaga. Kericuan akhirnya mereda setelah pihak kepolisian dan perwakilan demonstran berhasil meredam emosi massa. Dalam aksi unjuk rasa yang diawali long march dan penutupan ruas jalan ini, massa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tidak diketahui keberadaannya. Agar tidak ada keberpihakan, massa juga menuntut agar penanganan kasus dilimpahkan dari Kejagung ke KPK. Serta penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional. Tuntutan kita jelas bahwa hari ini Febri harus terlihat di publik, disampaikan di depan publik. Lalu kami minta hukum ini secara gambaran kami dari jaringan intelektual hukum nasional untuk KPK yang menangani. Agar kenapa? Kami merasa kejaksaan ini bukan tempat lagi yang adil, bukan tempat yang aman, bukan tempat lagi yang hari ini kita bicara hukum yang pasti gitu loh. Kami ingin KPK juga terlibat dalam membuka secara terang-menerang terhadap kasus ini gitu loh. Polisi, TNI, jangan bentuk. Seruan aksi menuntut ditangkapnya mantan Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir sejak penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri diambil alih dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya 2 hari beruntun, gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Sehari sebelumnya, yakni pada Senin sore, aksi unjuk rasa mahasiswa di Kejagung berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung, namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Dari Jakarta, Den Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendar Sam Marantoko memastikan status pencekalan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berlaku.
Hal itu disampaikan merespon penerbitan 3 sprindik baru yang dikeluarkan Kejagung di kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Endar Syam memastikan permohonan pencekalan yang sebelumnya diajukan sesuai sprindik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tetap berlaku selama 20 hari. Terkait hal itu, Endar Syam pun menjelaskan imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis untuk kasus hukum. Apabila aparat penegak hukum dan kementerian terkait mengajukan cekal, maka pihak imigrasi wajib menindaklanjuti. Dalam hukum acara masih berlaku yang lama sampai dengan 20 hari dan kemudian nanti kami tinggal menunggu permintaan daripada penyidik dari kejaksaan apakah akan ada cekal lagi atau tidak. Jadi harap diketahui bahwa imigrasi hanya sebagai pelaksana teknis saja untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi memang apabila ada dari aparat penegak hukum, dari kementerian terkait mengajukan cekal, maka kami wajib untuk menindaklanjutinya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan ini disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kubu Roy Suryo membantah tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengajukan pra-peradilan berjilid-jilid untuk menunda sidang pokok perkara kasus tudingan ijazah Joko Widodo. Dan kini, Roy Suryo sedang mengajukan pra-peradilan jilid 3 atas ganti rugi imbas penahanan Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menanggapi tuduhan bahwa pihaknya sengaja menunda-nunda pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Refli menepis tudingan seusai sidang pra-peradilan ketiga kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menjelaskan pra-peradilan merupakan hak yang dimiliki pihaknya. Menurutnya ada kebolehan mengajukan pra-peradilan kembali selama poin permohonan berbeda dan tidak mengulangi poin yang sama. Kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menilai kubu Roy Suryo sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan gugatan pra-peradilan berjilid-jilid. Ia menilai langkah itu hanya membuang waktu karena gugatan tersebut membuat sidang pokok perkara tak kunjung digelar. Pertimbangan hakim ini cukup keras ya, kalau buat saya ini cukup keras sampai menyimpulkan bahwa
ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara dan merupakan upaya yang tidak menghormati atau menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Buat saya ini pertimbangan yang cukup keras dari Hakim PN Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi para pihak, termasuk dalam mengajukan upaya pra ketiga. Sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan kubu Roy Suryo atas ganti kerugian imbas penahanan Polda Metro Jaya ditunda hingga pekan depan karena pihak kejaksaan tak menghadiri persidangan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para perwira TNI Polri selalu mengutamakan pengabdian kepada masyarakat Indonesia. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para perwira TNI Polri selalu mengutamakan pengabdian kepada masyarakat Indonesia. Hal itu disampaikan saat ia memimpin upacara Prastia Perwira TNI Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo melantik 1.177 perwira remaja di Istana Merdeka Rabu pagi. Prabowo berharap sinergitas dan soliditas TNI Polri bisa terus terjaga. Presiden berpesan pada para perwira remaja untuk menjaga loyalitas dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menghindari korupsi. Selain itu, Prabowo juga menekankan para perwira untuk mengabdi selalu kepada rakyat dan jadi pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Ingatlah selalu, saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat. Gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Sementara itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa masyarakat sejatinya tidak menuntut kesempurnaan dari perwira TNI Polri. Namun rakyat menuntut para perwira TNI Polri untuk jujur, berani, adil, dan hadir saat dibutuhkan. Terkait hal itu, Prabowo meminta seluruh perwira menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tidak mengecewakan harapan rakyat. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan mengkritik penempatan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto pada sidang kabinet Senin lalu. Ade menyebut tata letak ini sebagai sesuatu yang tidak pantas dan tak sesuai dengan undang-undang. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perbedaan tata letak kursi hanya persoalan teknis semata. Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juli 2026 menjadi sorotan. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Gibran justru duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi ini pun menuai kritik. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut perbedaan tata letak Presiden dan Wapres sebagai sesuatu yang tidak pantas karena tak sesuai dengan undang-undang keprotokoleran. Saya melihat bahwa apa yang menjadi viral baru-baru ini tentunya apakah itu mengganggu atau melanggar aturan, tentunya saya bisa katakan bahwa betul bahwa kedudukan itu hal yang tidak pantas dinilai dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Artinya Undang-Undang Nomor 9 tentang keprotokolan jelas mengatur tata letak di mana Presiden harus duduk dan Wakil Presiden harus duduk serta peserta dari sidang kabinet tersebut. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perbedaan tata letak hanyalah masalah teknis semata karena Presiden gunakan teleprompter untuk sampaikan data.
Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara presiden dan wapres. Kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi Presiden dan Wapres tidak setara gitu ya, Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada, Sebagai perbandingan, dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa mengungkap pemerintah telah menyiapkan anggaran 20 triliun rupiah untuk menopang keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan. Pengelolaan keuangan negara BN hingga semester 1 2026. Purbaya menjelaskan pemerintah awalnya hanya menyiapkan tambahan dana 10 triliun rupiah. Namun setelah dilakukan penyesuaian kebijakan, pemerintah memutuskan untuk menambah lagi dukungan sebesar 10 triliun. Meski demikian, anggaran tersebut baru bisa dicairkan setelah peraturan Presiden tentang dana tambahan tersebut terbit. Menurut Purbaya, Perpres tersebut akan segera terbit dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. BPJS Kesehatan kita tambah 10 dan aturannya dirubah ya, sehingga yang 10 sudah ada di BPJ di kementeriannya bisa dipakai, sehingga totalnya ada tambah 20. Itu sebenarnya sudah diputuskan tahun lalu, cuman karena Perpres yang belum keluar ya, baru udah keluar sekarang kan, baru kan? Oh, masih menunggu? Oh. Anggarannya udah ada, masih menunggu Perpres. Begitu Perpres keluar itu langsung bisa dipakai. Harusnya udah nggak lama lagi tuh, karena udah diskusi aja cukup matang. Oke. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah telah melakukan impor minyak mentah tahap pertama dari Rusia melalui Lemigas. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen impor minyak mentah sebesar 150 juta barel. Sementara itu, Bahlil juga mengungkap bahwa Indonesia tengah membutuhkan minyak mentah. Terkait hal itu, Kementerian ESDM berkepentingan untuk menjaga stok cadangan bahan bakar minyak di dalam negeri. Kita lakukan tahap pertama, dilakukan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperintahkan lewat Lemigas. Karena kedaulatan bangsa nggak boleh diintervensi oleh negara lain. Kita lagi butuh. Indonesia, pemerintah, dalam hal ini Menteri SDM, berkepentingan untuk menjaga stok cadangan daripada BBM kita. Saya nggak mau pusing mau ambil dari mana, yang penting tidak melanggar aturan. Titik. Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukanlah supermarket atau toko serba ada. Zulhas menjelaskan Kopdes Merah Putih secara bertahap berperan sebagai off-taker produk pertanian. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 35.872 unit akan rampung pada bulan Agustus 2026. Guna mendukung operasional program Kopdes Merah Putih, pemerintah tengah menyusun Perpres yang akan mengatur mekanisme penyaluran bantuan dan barang subsidi melalui Kopdes Merah Putih. Zulhas pun mengungkapkan Kopdes Merah Putih akan menjadi off-taker berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat, sehingga Koperasi Desa Merah Putih bukan seperti tos serba. Jadi jangan dibayangkan Kopdes itu supermarket seperti toko serba ada, bukan. Ya, nanti kalau dia lebih lengkap lagi itu nanti. Tapi sementara dia adalah infrastruktur pemerintah dan juga sebagai off-taker. Sementara itu, Zulhas juga menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga akan menjadi saluran resmi pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial, barang bersubsidi, hingga mendukung pelaksanaan operasi pasar di seluruh desa dan kelurahan.
Pemirsa, pasca ledakan rumah di Kompleks Grand Polonia Medan Polonia, tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara melakukan identifikasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti ledakan yang merenggut 3 korban jiwa dan 3 orang luka-luka. Investigasi ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh rekaman CCTV dan bukti-bukti yang dikumpulkan. Pasca ledakan hebat di salah satu rumah mewah di Komplek Perumahan Grand Polonia, Sukadamai, Medan Polonia, Sumatera Utara, tim laboratorium forensik Polda Sumatera Utara terus melakukan proses identifikasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Tim Lafor sebelumnya telah melakukan identifikasi di dalam rumah dan melihat kerusakan yang terjadi akibat tekanan keras dari dalam rumah dan indikasi kuat detonasi gas yang diduga bocor hingga mengakibatkan ledakan keras. Penyelidikan awal dilakukan dengan memeriksa sejumlah rekaman CCTV. Kemudian tim Lafor juga telah memeriksa kandungan gas dan sejumlah material yang ditemukan di lokasi ledakan. Tim Lafor memastikan tidak ditemukan adanya residu zat kimia lain. Pengukuran kadar konsentrasi gas juga telah dilakukan, termasuk memeriksa saluran instalasi gas dan kompor rumah tangga sesaat setelah kejadian. Hasilnya, Lafor menyebut adanya konsentrasi gas yang menjadi simpul dugaan awal penyebab ledakan. Meski sempat terdeteksi adanya konsentrasi gas tinggi, Lafor memastikan areal kompleks saat ini dinyatakan aman dihuni. Indikasi kuat bahwa yang terjadi itu adalah detonasi gas. Artinya ada di sana gas yang bocor memenuhi ruangan lalu terdetonasi. Nanti kita akan lanjutkan olah TKP untuk memastikan kebocorannya di mana dan penyebabnya seperti apa. Investigasi ini juga melibatkan tim internal perusahaan gas negara atau PGN selaku pemilik layanan jaringan instalasi gas di areal kejadian. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri ESDM Bahlila Dahlia menyebut pemerintah akan menggandeng PT Pindad Persero untuk pengembangan proyek CNG Merah Putih. Kerjasama ini mencakup kajian standarisasi dan regulasi hingga kajian ekonomi dan pasar terkait gas alam. Menteri ESDM Bahlila Dahlia mengatakan proyek tabung CNG 3 kg Merah Putih akan digarap bersama PT Pindad Persero. PT Pindad telah tanda tangan perjanjian riset dan pengembangan bersama strategis dengan PT Pertamina Persero pada 6 Januari 2026. Kerjasama strategis ini bertujuan untuk kerjasama pengembangan gas alam untuk kemandirian energi nasional. Ruang lingkup perjanjian kerjasama mencakup teknis dan desain, kajian standarisasi dan regulasi, serta kajian ekonomi dan pasar terkait gas alam. Sementara itu, Compressed Natural Gas atau CNG 3 kg masih dalam tahap uji coba di China dan rencananya akan rampung pada akhir Juli. CNG-nya masih dilakukan uji coba, belum selesai ya. Masih di China. Masih dilakukan uji coba di China. Habis itu kita melakukan kerjasama dengan Pindad nanti. Tapi masih cek dulu di sana, kalau udah selesai baru kita lakukan tindakan lebih lanjut. Setelah uji coba di China, rencananya CNG 3 kg akan diperkenalkan kepada masyarakat dengan melakukan uji coba pertama kali di kota-kota besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Amerika Serikat menggempur Iran pada hari ke-11 yang menargetkan fasilitas militer Iran. Operasi yang diumumkan oleh Centcom, serangan tersebut menyasar hanggar pesawat, gudang drone, fasilitas maritim, serta infrastruktur logistik militer Iran. Menurut Centcom, operasi tersebut bertujuan untuk mengurangi kemampuan Iran mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Selain itu, Centcom mengklaim Iran telah menyerang 30 kapal dagang yang melintasi jalur pelayaran internasional dalam 3 bulan terakhir. Sistem pertahanan udara Iran di wilayah Teheran kembali diaktifkan untuk merespons deteksi target musuh seperti drone atau objek yang mencurigakan
yang mendekati ibu kota. Aktivasi ini kerap dipicu oleh eskalasi ketegangan regional akibat serangan udara Amerika Serikat. Sementara itu pasukan Garda Revolusi Iran dalam tahap ke-21 Operasi Sakeh melancarkan serangan besar-besaran menggunakan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Iran menargetkan gudang amunisi dan peralatan pusat komando Amerika Serikat di Camp Doha yang terletak di bagian barat Kuwait. Camp Doha merupakan salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang terbesar dan terpenting di wilayah barat Kuwait. Pangkalan ini berfungsi sebagai pusat dukungan bagi pasukan Amerika Serikat di kawasan Asia Barat dan menjadi lokasi penempatan sejumlah besar peralatan militer Amerika Serikat. Setelah menghantam 3 fasilitas nuklir Iran pada 2025, Amerika Serikat kini mengancam menargetkan gunung Peak X yang diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir Iran dalam waktu dekat. Kawasan yang berada di dekat kompleks nuklir Natanz diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir bawah tanah baru yang tengah diperkuat Teheran dan mampu menampung sentrifuge uranium yang diperkaya ke tingkat senjata nuklir generasi baru yang lebih canggih. Berdasarkan citra satelit terlihat pembangunan dan penguatan pintu masuk terowongan. Lokasi dengan kedalaman 100 meter di bawah pegunungan dianggap sebagai strategi agar lebih aman dari serangan udara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengungkap bahwa perang melawan Iran telah menghabiskan dana sebesar 37,5 miliar US dollar atau setara 671,7 triliun rupiah. Pernyataan ini dilontarkan saat rapat dengar pendapat di Parlemen Amerika Serikat. What the war has cost us so far in this, the 5th month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the months ahead? Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well. So the new number you've given me is what? 37. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Wali Kota New York Zohran Mamdani mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kejahatan perang Israel di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, juga mengecam balik Mamdani dan menyebut dirinya menyebarkan propaganda Hamas. Wali Kota New York Zohran Mamdani mengunggah video terbaru yang mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Melalui akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang yang harus ditangkap dan diadili. Menurutnya, Netanyahu telah bertanggung jawab terhadap pembunuhan puluhan ribu orang termasuk perempuan dan anak-anak. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia. Anyone with their eyes, with their heart, with their conscience should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. Pernyataan Mamdani muncul jelang kemungkinan kunjungan Netanyahu ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB pada akhir tahun ini. Meski begitu, Mamdani mengakui bahwa dirinya tidak memiliki wewenang hukum untuk menangkap Netanyahu apabila ia berkunjung ke kota New York.
Namun ia telah menyerukan agar pemerintah federal Amerika Serikat bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan melaksanakan surat perintah penangkapan Netanyahu. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon mengecam balik pernyataan Mamdani. Ia mengatakan bahwa orang yang seharusnya ditangkap bukanlah Netanyahu, melainkan Mamdani. Danon juga menyindir bahwa tugas Mamdani adalah melayani warga New York, bukan menyebarkan propaganda Hamas. The person who should be arrested is not our Prime Minister, is you, Mr. Mamdani. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Pemirsa, Mercy Indonesia kembali mengirimkan tim relawan medis ke jalur Gaza, Palestina untuk melanjutkan misi kemanusiaan. Tim medis darurat tersebut terdiri dari dokter spesialis paru, spesialis anestesi, dan juga perawat. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini, temukan selalu informasi-informasi terbaru dari kami lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saat lagi, rekan saya Syifa akan hadir dalam program iNews Malam. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Prime pada hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh Anda terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Mercy Indonesia kembali memberangkatkan tim medis darurat ke-14 untuk melanjutkan misi kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina pada Senin. Emergency Medical Team atau EMT terdiri dari 3 relawan medis, yaitu dokter spesialis paru, spesialis anestesi, dan perawat. Mereka berangkat dari Jakarta menuju Yordania sebelum memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Karem Shalom. Keberangkatan tim medis darurat dilepas oleh relawan dan staf Mercy serta keluarga. Dokter relawan medis Lius Hariman mengatakan bahwa masyarakat Gaza hingga kini masih sangat membutuhkan bantuan dari luar. Sehingga Mercy terus bekerja sama mendukung pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Kondisi Gaza kita tahu sendiri sejak 7 Oktober itu sudah sampai hari ini belum ada perubahan yang signifikan. Kalau tidak ada teman-teman dari Mercy dan EMT yang berangkat, sepertinya sangat